ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Afuanna ya Allah. Allah. Takbir. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bertanya Ustadz, Tafadhal. baru-baru ini diberitakan ada ikhwan yang menendang sesajen yang diletakkan di Semeru dengan tujuan oleh yang meletakkan sesajen agar tidak terjadi musibah lagi. Tapi herannya tindakan ikhwan yang menendang sesajen tersebut malah dilaporkan oleh notabene adalah umat Islam juga kepada polisi, dan ana dengar ikhwan tersebut sudah ditangkap. Pertanyaannya, apakah orang yang menaruh sesajen dan yang melaporkan tersebut sudah masuk dalam golongan yang sudah keluar dari Islam, Ustadz, karena melakukan kesyirikan? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita perlu belajar agama ini dan belajar tentang bagaimana menyampaikan agama ini. Bicara memberikan sesajian kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah salah satu bentuk kesyirikan. Bagaimana dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kalau tadi perlu ditanyakan, sesajen itu buat siapa sih? Apakah pembuatan sesajen itu untuk Allah? Coba tanyakan. Kalau untuk Allah, di ayat mana Allah minta kita buat seperti itu? Sehingga kita beribadah mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Namun, perbuatan syirik pun, seperti menyembah berhala-berhala, apakah dengan mudahnya kita boleh menghancurkan berhala-berhala tersebut? Bayangin ya, ini pelajaran buat semua. Kita tahu Nabi Ibrahim, mungkin seorang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam Ustaz menghancurkan berhala-berhala. Iya, kemudian dibakar Nabi Ibrahim sama kaumnya. Itu sebagai konsekuensi beliau menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, yang itu dilakukan Nabi Ibrahim dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya beliau melakukan itu berdasarkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Tapi konsekuensinya beliau dibakar sama kaumnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau selama 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Satu pun berhala nggak ada yang ditendang. Satu pun berhala nggak ada yang dihancurin. Apakah karena Nabi SAW? Tidak. Ana sampai takut mengucapkan hal ini. Nabi SAW membiarkan, tapi karena memang ingkar mungkarnya dengan cara yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Fa'in lam yastati' fabilisan. Kalau nggak mampu, maka dengan lisannya. Nabi nggak mampu merubah selama 13 tahun. Satu pun nggak ada patung yang dihancurin. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang begitu tegasnya, juga nggak ngancurin patung-patung yang ada di Ka'bah. Mereka tawaf, mereka sholat menghadap ke patung-patung. Di sini kita perlu belajar tentang bagaimana cara mengingkari kemungkaran. Walaupun itu sebuah kesyirikan yang nyata. Seperti patung-patung dan berhala itu. Abu Bakar Siddiq, seorang yang cinta dengan kebenaran, juga tidak ikut menghancurkan sama sekali. 13 tahun, bayangin. Gimana Nabi SAW? Sabar. Terus, apakah itu namanya membiarkan kemungkaran? Tidak. Kan syarat mengingkari kemungkaran dengan tangan itu kalau mampu.
nggak mampu dengan lisan. Disinilah tugas Nabi SAW. 13 tahun berdakwah dengan lisannya. Baik, kita lanjutkan. Setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW sempat balik ke Mekah pada tahun ke-6. Tahun ke-6 itu beliau mau umroh, tapi nggak bisa umroh. Dihalangi. Kenapa? Karena kota Mekah di bawah kekuasaan orang-orang musyriki. Umat Islam nggak bisa masuk. Nggak boleh masuk, nggak masuk. Apakah mereka maksa? Oh ini, kita mau ibadah, nggak boleh masuk. Mereka baru masuk tahun depannya. Tahun ke-7, Rasulullah SAW yang sudah membangun masyarakat madani. Di situ ada umat Islam dengan kekuatan yang dahsyat yang menyebabkan orang-orang musyrikin sebenarnya udah takut sama umat Islam. Takut mereka sama umat Islam. Buktinya mereka bikin genjatan senjata. Ini menunjukkan bahwa dua kekuatan ini telah seimbang. Mereka menuntut genjatan senjata. Taib, diterima sama Nabi SAW. Tahun ke-7 Nabi SAW masuk ke kota Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Umroh. Bukan melakukan yang lainnya. Ketika mereka berangkat ke sana, melaksanakan ibadah umroh, 1.400 sahabat kira-kira jemaah. Tawaf, 360 berhala ada di sana. Tidak ada satupun sahabat yang menghancurkan. Ini kemungkaran jelas di depan mereka. Beliau tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena ini di bawah kekuasaan orang lain. Dan mereka sedang terikat dengan perjanjian. Yang kalau mereka melakukan itu akan terjadi keributan. Loh ini gimana kesyirikan? Iya, kan ada adab etikanya. Bagaimana mengingkari dengan lisan. Mendakwain orang-orang tersebut. Nabi terus mendakwain mereka. Qulu la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Beliau terus. Baik. 3 hari Nabi SAW berada di Mekah. Melaksanakan ibadah umrah. Sholat di sana. Menghadap kemana? Tuh. Ke Ka'bah. Yang di situ ada 360 patung. Setelah 3 hari balik. Nggak ada satu patung yang dimasukkan kemana, disembunyikan, nggak ada. Sampai ke kota Madinah setahun kemudian. Orang-orang musyrikin mengkhianati perjanjian. Nabi balik ke kota Mekah, tapi sebagai penakluk. Karena mereka berkhianat. Saat itu 360 berhala dihancurkan. Dengan tangan Nabi SAW, beliau menunjuk dengan tongkatnya, hancur tuh jamaah. Jadi yang terjadi kemarin, inilah kurangnya hikmah. Mungkin ada orang melakukan sesajen. Apa kalau sudah dakwain mereka? Ajak mereka. Sehingga tidak menjadi sebuah hal yang kontraproduktif. Tetap ini bukan berarti sesajen itu boleh. Enggak. Sebagaimana sampaikan tadi, 360 berhala itu ada di sana. Nabi tidak menghancurkannya. Bukan berarti itu boleh. Enggak. Itu tetap perbuatan mungkar. Tapi kan bagaimana cara kita mengingkarinya? Dan kita tidak boleh terlalu fokus. Oh gimana dengan orang itu? Gimana dengan yang melaporkannya? Udahlah, mereka mungkin juga nggak ngerti. Mungkin juga nggak paham. Ini tugas kita juga mendakwain mereka. Mungkin itu yang dapat jawaban Ana ya. Tapi jelas tadi, kesyirikan tetap kesyirikan. Kemungkaran tetap kemungkaran. Hanya bagaimana cara kita mengingkarinya. Nabi SAW sudah memberikan tahapan-tahapan. Dan beliau juga sudah memberikan contoh yang real. Yang seharusnya kita umat Nabi SAW mengikuti Nabi SAW. Barakallahu fikna. Lanjut pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz dari seorang ibu menanyakan keluarga suaminya masih percaya memakai ayat Allah untuk hal yang belum sampai di akal beliau, akal atau otaknya, dalam pikirannya mungkin. Misalnya anak saya demam, dibacakan surat
entah apa, kemudian meniup ubun-ubun anak saya. Terus kemudian pernah juga memberikan air untuk diminumkan. Nah ini bagaimana Ustadz penjelasannya? Masya Allah, barakallah fiik. Nah, alhamdulillah jemaah. Pertanyaan ini menarik ya. Karena kita melihat hal itu terjadi di masyarakat. Kalau tadi dikatakan salah satu anggota keluarganya. Bagaimana pandangan Islam? Ini masuk bab ruqyah. Bab ruqyah. Nabi SAW mengajarkannya. Bagaimana kita membacakan Al-Quranul Karim. Sebagaimana ceritanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membacakan Al-Fatihah kepada orang yang terkena sengatan kalajengking atau gigitan ular, dibacain Al-Fatihah. Bagaimana juga Nabi SAW membacakan u'idzuka bikalimatillahi tamat min syarri syaitanin wahamah buat Hasan dan Husain. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan doa kalau ada orang sakit itu, kita pegang tempat yang sakit, kita bacakan bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Di situ juga dianjurkan untuk meniupkan di tempat yang sakit ya. Kita membacakan ayat kursi umpamanya, sebagaimana sebelum tidur kita juga membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita meniupkan ke tangan kita usapkan ke seluruh tubuh kita, itu nggak ada masalah. Baik nanti mungkin dengan dibacakan di mana? Di media, di air, kemudian diminumkan, selama yang dibaca adalah ruqyah yang sesuai dengan syariat. Yang tidak ada unsur kesyirikan. Bukan mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya. Maka hal itu diperbolehkan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami menurunkan dari Al-Quran yang merupakan penyembuh. Jadi ini pengobatan alternatif yang sesuai dengan syariat. Tapi ingat, jangan sampai mantra yang dibaca, mantra yang tidak diketahui. Kadang-kala ada orang pintar, mengaku orang pintar, baca-baca apa. Kita nggak tahu dia baca apa gitu. Kemudian ada mungkin media-media lain yang dia gunakan ya. Itu yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau yang dibacakan itu hanya ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa Nabi SAW, kemudian ditiupkan atau dibacakan di air kemudian diminumkan, itu insya Allah diperbolehkan dalam agama ini dan termasuk pengobatan alternatif yang syar'i. Barakallahu fikna. Selanjutnya Ustadz ada yang bertanya, bagaimana cara menanamkan tauhid kepada orang yang belum takut kepada Allah agar bertauhid yang sebenarnya, mengerti dan memahami serta tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Iya, jamaah rahimakumullah. Bagaimana kita memahamkan tauhid kepada orang yang belum takut sama Allah Azza wa Jalla? Ya di sini tugas kita mengenalkan dia sama Allah. Siapa sih Allah? Orang tuh kalau nggak kenal, biasanya dia akan kurang respect ya. Contoh nih, kita umpamanya jadi pegawai di sebuah perusahaan. Kita ini nggak tahu sama owner perusahaan ini. Hubungan kita selalu sama manajer. Suatu hari ketemu orang. Mungkin orang ini duduk di sebelah kita. Mungkin kita pikir orang, ya Allah kok ngambil tempat orang tempatnya sempit, dia duduk di sebelah ana. Jadi dia kurang respect sama nih orang. Ketika dicolek sama teman di belakangnya, Mas, itu owner perusahaan ini. Bagaimana sikap dia? Akan berubah 360 derajat. Perasaan-perasaan gak enak ini itu akan berubah menjadi maaf ini itu. Macam-macam dia akan memuliakan orang ini. Kenapa? Karena dia baru kenal. Begitu pula dengan orang-orang yang belum kenal sama Allah Azza wa Jal. Walillahil mathalul a'la. Artinya tak kenal maka tak sayang. Cara kita adalah mengenalkan dia sama Allah. Siapa sih Allah? Yang engkau nggak takut sama Allah, engkau nggak tahu siapa itu Allah. Kenalkan sama dia. Allah itu Ar-Razzaq yang memberikan rizki. Kita nih bisa berbicara, bisa bernafas,
bisa berjalan. Itu Allah yang kasih. Kenalkan dia dengan Sang Pencipta. Tunjukkan ciptaan-ciptaan Allah yang dahsyat. Kemudian tunjukkan nama-nama Allah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Sehingga tumbuh cinta dia kepada la ilaha illallah. Akan tetapi tugas kita hanya menyampaikan. Rasulullah SAW sudah menyampaikan itu kepada pamannya. Tapi pamannya juga nggak mau. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyampaikan itu kepada bapaknya. Tapi ayah Nabi Ibrahim juga tidak terima. Tugas kita menyampaikan dengan cara yang bijak, tadi sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dilewatin. Tapi jangan lupa untuk mendoakan orang tersebut. Kita kalau benar-benar ingin orang itu berubah. Tatkala berjumpa kita berdakwah, tatkala kita berpisah, kita berdoa untuk dia agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Sejatinya jamaah kalau kita pikir, kok nggak mikir tuh orang ya? Coba mau mikir. Itu yang namanya hidayah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala itu, disidang Nabi Ibrahim. Disidang sama mereka. Nabi sampaikan, tanya kepada yang hancur itu, siapa yang menghancurkan mereka? Itu yang paling besar menghancurkan mereka. Kata mereka, Ibrahim, gimana engkau nyuruh tanya kita sama patung? Gimana engkau nyuruh tanya kita kepada berhala-berhala yang nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar? Kata Nabi Ibrahim, kalau mereka nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar, kok disembah sama kalian? Tapi udah ketutup akalnya. Apa yang menutup? Sombongan, fanatisme, fanatik. Oh ini ajaran nenek moyang udah seperti ini dari dulu. Ya udah susah untuk berubah. Tapi tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang bijak. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mendoakan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ingin bertanya lagi, ini Ustadz ada yang menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana hukum pernikahan seseorang jika pada saat melangsungkan akad nikah, pasangan memakai jimat untuk melindungi diri dari orang yang ingin membatalkan pernikahan tersebut. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Kalau bicara pernikahannya, insya Allah pernikahannya sah. Ya. Pernikahannya nggak ada masalah. Insya Allah kita akan bahas tentang masalah jimat ini. Jadi memakai jimat itu dapat menjadi syirik kecil dan dapat menjadi syirik besar. Menjadi syirik kecil yang tidak membatalkan keislaman seseorang ketika dia hanya sebab ini Ustaz. Tetap semuanya Allah Azza wa Jalla. Ini hanya sarana. Jadi memang menjadikan sarana yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebuah sarana, ini masuk syirik kecil diantaranya. Jadi insya Allah pernikahannya sah. Ahibati fillah. Ada banyak hal yang kita takuti, yang kita khawatirkan. Orang tuh yang pakai jimat-jimat kan karena takut sesuatu. Apa yang harusnya mereka lakukan? Mendekatkan diri kepada Allah. Sarana yang diperintahkan oleh Allah itu yang kita ambil. Karena kalau kita meminta perlindungan kepada jin nantinya, jin itu akan membuat kita semakin takut. Sebagian orang kalau jimatnya ketinggalan, oh dia khawatir. Loh katanya jimat itu cuma sebab. Kan Allah yang menyelamatkan engkau. Tapi kadang-kadang hatinya sudah bergantung sama tuh jimat. Ketika jimat itu diambil, dicuri ini itu, dia kebingungan, dia akan berusaha untuk mencari jimat lain. Kita itu punya Allah Azza wa Jal yang senantiasa mengawasi kita. Tapi intinya, insya Allah pernikahannya sah. Karena ya kalau kita lihat ya kebanyakan orang yang pakai jimat itu, apabila seorang muslim, dia akan mengatakan, enggak Ustaz, ini cuma sebab aja sih Ustaz ya. Karena tidak bergantung sama hal ini. Ini hanya sebab, maka itu termasuk dari syirik kecil yang tidak membatalkan keislaman seseorang. Tapi tetap perbuatan yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Baik, Ustadz lanjut lagi. Ada seorang akhwat bertanya bahwa beliau ingin bekerja di lembaga pendidikan anak sejenis TPQ
seperti itu Ustadz, tetapi via online. Dan Ana diminta untuk membuka cadar ketika mengajar, di mana ketika belajar anak-anak akan didampingi oleh orang tuanya. Apakah sebaiknya Ana lakukan Ustadz? Apa saya ambil kegiatan mengajar tersebut? Terima kasih. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, ahibati fillah. Ana rasa di sini ada satu kesempatan indah menjadi pengajar Al-Quran Al-Karim ya. Yang Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan alhamdulillah ngajarnya juga nggak perlu keluar rumah sebagai seorang akhwat. Dia bisa ngajar di rumahnya yang tertutup. Kemudian yang ketiga masalahnya kan masalah membuka cadar. Jadi memang mengajarkan Al-Quran Al-Karim ini kadang-kala diperlukan buka wajah. Untuk apa? Untuk membimbing anak-anak memastikan makharij hurufnya benar. Kadang-kala dia harus memberikan contoh dengan membuka wajahnya. Mengatakan tha, sehingga anak-anak itu dibimbing bacaannya dengan lebih baik, lebih tepat seperti itu. Ana rasa membuka cadarnya nggak ada masalah. Hanya saja tinggal membuat persyaratan. Persyaratannya kalau bicara dibimbing, ada didampingi oleh orang tuanya, tapi orang tua perempuan umpamanya seperti itu. Kemudian juga ini bicara amanah di antara orang-orang beriman ya. Nggak boleh direkam, nggak boleh disebarin. Ana rasa kalau memang mereka mau dengan persyaratan tersebut, ini menjadi peluang untuk menjadi yang terbaik, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Barakallahu fiik. Silakan yang sudah menanya angkat tangan. Di sini dikasih 2 orang dulu, Ustaz. Ada yang mau bertanya. Silakan moderator untuk membukanya. Siapa saja yang bisa, silakan. Oke. Tafadhol untuk hamba Allah atau mungkin Ummu Ahmad. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Hari ini aku mau bertanya, tapi di luar tema nih Ustadz. Siap. Jadi Ustadz, sebenarnya saya punya masalah keluarga nih. Jadi ada orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Yang terakhir almarhum papa saya meninggal. Tapi dia membuat wasiat Ustadz. Dia membuat wasiat itu yang seperti saya dengar ya Ustadz, wasiatnya harus di agama tidak boleh lebih dari 1/3 dari total semuanya. Tapi di sini orang tua saya membuat wasiat itu melebihi dari setengah gitu Ustadz. Jadi gimana ya Ustadz, saya sama saudara harus menjalankan wasiat itu atau tidak, dan saya harus menyampaikan ke saudara-saudara saya tuh seperti apa gitu. Terus karena wasiatnya diserahkan kepada siapa? Untuk siapa semua wasiat itu? saudara Ustadz. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau menulis di atas kertas, diketik ya. Terus kita disuruh tanda tangan. Tapi kita ini sebagai anak, Saksi. kita belum mau bertanda tangan, dan itu tidak ada tanda tangan anaknya satu-satu gitu. Nah jadi setelah beliau meninggal, kami semua ini bingung apa harus menjalankan atau tidak gitu. Dan mohon maaf Ustadz, mohon petunjuknya juga. Saya harus, kami ini orang Minang Ustadz. Siap. Saya juga paham kalau bagian hak waris itu laki 2, perempuan 1. Siap. Tapi ada saudara saya yang perempuan tidak setuju dan dia minta bagi rata. Itu bagaimana ya Ustadz? Masya Allah. Apakah kita nih yang lainnya ikut terseret dosa juga atau bagaimana? Karena kita sudah mengerti, kita maunya sesuai syariat Islam gitu. Tapi ada saudara perempuan kami yang kurang setuju. Dia tetap memakai adat yang mana adat Minang itu lebih besar perempuan dibanding laki. Tapi kita mengambil jalan tengah, kita mengambil dibagi rata. Siap. Karena warisan sebelumnya kita mengikuti bagi rata, karena saya mohon maaf Ustaz, belum pernah, maksudnya nggak tahu gitu Ustaz, kalau itu memang tidak dibolehkan dan sudah tertera di surat Al-Quran gitu kan. Iya, di An-Nisa ayat 11 ya. Ya. Siap. An-Nisa ayat 11 sampai 14. Nah, mohon petunjuk dan arahannya Ustaz. Terima Masya Allah, kasih. barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya hibati fillah.
Ini pentingnya bertanya ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga kita tidak beragama semau kita. Kita beragama ya menurut tradisi yang ada. Kalau tadi dikatakan sebelumnya, ya udah sama rata dibagi seperti itu. Padahal kita ini muslim. Punya Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk. Kalau tadi dikatakan, ini untuk yang kedua dulu ya, dikatakan saudarinya nggak mau, kasih penjelasan buat saudarinya. Bahwasanya ini pembagian, bukan pembagian yang diserahkan kepada orang tua kita, bukan kepada pemerintah kita, bukan kepada ustadz, tapi Allah langsung yang bagi. Dan Allah itu maha adil. Kalau engkau merasa kurang terima hakmu, silakan engkau mungkin memang perlu, mungkin minta bantuan kakak kalau memang ada saudara, kalau memang ada keperluan, uangnya nggak cukup. Kenapa dikasih bagian seperti itu? Karena Allah tahu itu yang paling tepat. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan kalau nggak mau bersikeras, kadang-kala kan keluarga nggak mau ribut ya. Maka kalau nanti dibagi rata, ukhti tadi yang bertanya, yang dapat bagian rata, maka dia ambil setengahnya saja. Sisanya dia berikan kepada saudara-saudara laki. Ini hak kalian. Mohon maaf. Kalau mereka mau kasih, lain lagi. Kalau mereka mau kasih, lain. Mereka berarti ridho ngasih kita. Tapi kalau dipaksa tadi, dengan azab untuk maksa, ya sudah daripada ribut, berarti kan ada keterpaksaan di sini. Maka bagian anak perempuan yang sudah ngerti agama, tolong nanti dibalikin kepada saudara lakinya. Kalau dia punya saudara laki umpamanya 3, dia dapat yaitu setengahnya, udah dibagi ke 3 orang itu. Seperti itu. Adapun kalau bicara wasiat, maka subhanallah ya, setan itu nggak pernah berhenti menyesatkan manusia. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, kadang-kala dia datang ketika orang ini hendak meninggal dunia, kemudian dia melakukan wasiat dan wasiatnya mengandung unsur kezaliman. Masa mati dengan melakukan kezaliman jemaah? Seharusnya dia meninggalkan sebuah yang indah. Mati husnul khatimah. Tapi terkadang membuat wasiat yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi semoga Allah mengampuni yang meninggal dunia. Mungkin nggak ngerti. Mungkin dia nggak ngerti. Apa tugas anak? Tugas anak tetap menjalankan yang 1/3. Sisanya nggak ada hak buat orang yang mati. Kalau yang sebelum meninggal dia mau bagi, itu hak dia. Tapi setelah meninggal dunia, ini haknya ahli waris. Dan yang meninggal, yang mengumpulkan harta itu dikasih hak 1/3. Maka yang perlu dilaksanakan hanya yang 1/3. Kecuali yang lainnya ridho. Nggak apa-apa, sudah setengah, nggak apa-apa kasihin. Oh, itu berarti jadi sodakohnya buat yang ridho tadi. Karena setelah meninggal dunia, harta itu milik ahli waris. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam ya. Mungkin ke pertanyaan terakhir, nah. Tafadhal. Ustaz, satu pertanyaan lagi. Bismillah. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh tetap mendoakan saudara kita yang sudah meninggal, yang kita tahu awalnya beliau masih sholat, kemudian di sisa umurnya dia tidak sholat lagi sampai akhir kematiannya. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, bicara orang yang meninggalkan sholat ya, memang diragukan keislamannya. Apabila dia meninggalkan sholat dengan sengaja, sama sekali akhirnya dia nggak sholat, sebagian ulama mengeluarkan dia dari Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, dan jumhur ulama masih memasukkan dia dalam kategori muslim. Sehingga apabila menilik kepada pendapat jumhur ulama, maka kita masih bisa mendoakan karena dia masih muslim, walaupun wallahu a'lam ya. Di sini masalahnya ada khilaf, kita doakan dia. Kalau memang dia masih Islam, ya semoga diampuni sama Allah Azza wa Jal. Tapi kalau enggak, ya kita minta maaf sama Allah Azza wa Jal. Karena telah mendoakan orang yang bukan Islam. Tapi sekali lagi,
orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, pendapat jumhur ulama, dia telah melakukan dosa besar. Sebagian mengatakan dia dibunuh, tapi dibunuhnya bukan murtad ya, dibunuhnya untuk memberikan pelajaran buat yang lainnya. Dan dia juga agar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian ulama berpendapat kalau dia diminta bertobat kemudian dia nggak mau sholat, ya sudah, dibunuhnya murtad. Ini bicara membunuh ini pemerintah ya yang menjalankannya. Jangan sampai salah faham tentang hal itu. Jadi intinya seperti itu, pendapat jumhur ulama, masih bisa kita mendoakan orang itu. Ya, semoga Allah mengampuni mereka dan semoga kita dijaga sama Allah, mati husnul khatimah. Jangan sampai kita sholat, mau mati berhenti sholat. Padahal yang menjadi tolak ukur orang itu baik adalah kematian dia. Barakallahu fikum, itu yang dapat Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan.